Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,61%, total market cap di angka 3,52 triliun US dollars. Tapi sebenarnya lebih penting daripada itu adalah kondisi Bitcoin, di mana sekarang di angka 98.900 lah kalau kita bulatkan ya. Nah, artinya apa? Artinya Bitcoin kembali berhasil daily close di atas dari 97.570 dan juga di atas dari MA50 dan 20. Buat lo yang sudah dengerin DCWT beberapa hari ke belakang, udah denger ya bahwa ini PR paling besar dari Bitcoin. Kita nggak harus langsung nge-pump dulu, nggak harus ya. Minimal bertahan dulu di sini, ya bertahan dulu di sini. Nah, semakin lama bisa bertahan di support, possibility untuk membuat higher high semakin besar. Nah, kalau sampai terbentuk higher high dan daily close di atas dari 99.394 atau mau lebih bagusnya di atas dari 100.000, artinya Bitcoin kembali membuat higher high dan pecah lagi struktur ya. Jadi mungkin buat lo yang masih baru, pecah gimana bang? Yang pertama gini ya, ini struktur awal ya. Struktur awal kita bisa lihat membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan lo tahu aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang bullish ya. Nah, higher high terakhir membuat new all time high sampai ke 108.000 ya. Nah, di sini dapat Jerome Powell ya, tiba-tiba dia ngomong dipotong 50% diskon ya untuk interest rate ya. Akhirnya yang terjadi ya market ngedam dan mulai pecah struktur, membuat lower low. Dari tadinya higher high, higher low menjadi lower low, lower high, lower low. Nah, tetapi sejak Bitcoin mantul di 91.906, yang seperti kita bisa lihat di sini tanggal 30 dan tanggal 31 Desember, dia mulai ada perlawanan nih ya, menembus MA50 dan 20. Seperti yang kita sudah sering bahas sebelumnya, MA50 dan 20 ini adalah bisa dibilang indikator yang sangat penting untuk di daily begitu, karena biasanya MA20 dan 50 ini menentukan kita dalam momentum bearish or bullish, at least for the short term begitu ya. Kalau seperti yang lo bisa lihat dari sebelum-sebelumnya ya, kalau MA20 jebol seringkali bisa terjadi kapitulasi. Dan ya arguably ini juga sudah terjadi kapitulasi ya kemarin ya. Sorry, ini nah ketarik sama gua. Oke. Nah, kayak kemarin di sini sebenarnya ada kapitulasi ya, membuat lower low. Tetapi untungnya ada struktur lagi di sini. Nah, ternyata strukturnya lebih kuat. Nah, itu yang seringkali kita nggak bisa tahu. Yang kita cuma bisa lihat, statistiknya adalah saat misalkan MA20 50 jebol, itu seringkali kapitulasi. Kapitulasinya sedalam apa? Ya lagi-lagi ya kita nggak pernah bisa tahu, dan itu mungkin juga sangat tergantung dengan kondisi fundamental gitu. Ya, jadi ada yang di sini jebol 20-50 langsung kapitulasinya ekstrim di sini ya, lumayan sampai belasan persen mungkin minusnya, bahkan puluhan persen. Tapi ya ada juga di waktu bersamaan saat dia kapitulasi ya kayak sekarang gitu. Ternyata ada support yang cukup kuat nahan, nggak jadi lebih dalam begitu ya. Nah, jadi ya itu kan seperti yang kita sudah bahas ya, mulai membuat lower low. Nah, tetapi karena ada perlawanan di sini, ada possibility Bitcoin bisa kembali pecah lagi struktur selain dari udah reclaim 50 dan 20. Jadi PR pertama sudah berhasil, reclaim sama 50 dan 20. Yang kedua adalah tinggal membuat higher high, ya pecah lagi struktur. Di sini sempat pecah, sekarang pecahin lagi gitu untuk bisa reversal ke bullish begitu. Jadi ya PR besar dari Bitcoin adalah daily close di atas dari 99.300-an, atau lebih bagus lagi sekalian daily close di angka 100.000 atau di atas 100.000 begitu. Kalau sampai itu terjadi, higher high terbentuk, MA20 50 ke reclaim. Nah, kalau sudah seperti itu, possibility untuk kita bisa lanjut membuat higher high, bahkan mungkin bisa langsung bukan langsung ya, tapi bisa juga lanjut membuat new all time high semakin besar begitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu ya ada pelemahan sedikit hari ini, tapi masih belum ekstrim ya. Overall secara struktur masih very bullish. Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance mulai ada perlawanan setelah dia menemukan struktur di 56,79%. Kemarin daily close di atas dari 56,92. Hari ini mulai retest lagi sebagai support. Ya, kita lihat apakah dia akan retest lagi MA200 atau enggak gitu ya.
Next, kita lihat dulu news. Ini news datang dari Singapura ya, tetangga kita nih ya. Di mana Singapura ini sekarang digadang-gadang menjadi the next crypto hub untuk di Asia, begitu dengan race adjusted regulation. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya walaupun dia ingin menjadi crypto hub tapi ada regulasi yang jelas gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ya Singapura ini mulai menjadi key destination untuk Web 3.0 begitu, untuk company Web 3.0 begitu, di mana Singapura sudah mengissue license basically double dibandingkan dengan 2023 ya. Nah, kalau kita juga di sini graf yang menunjukkan bahwa Singapura ini mulai menjadi global leader untuk dalam urusan blockchain begitu. Nah, in terms of blockchain apa dalam bentuk apa aja? Dalam bentuk paten, pekerjaan, crypto exchange dan lain-lain lagi ya. Kita bisa di sini Singapura signifikan di nomor 1 begitu ya. Yang kedua di Hong Kong, yang ketiga jujurnya gue lumayan kaget Estonia ya, lalu Switzerland, US dan seterusnya begitu ya. Jadi lumayan nih ya, Singapura kecil-kecil cabai rawit ya, walaupun negaranya cuma katanya lebih kecil daripada Jakarta sih gue ya. Iya ya, kalau nggak salah tuh Singapura lebih kecil daripada Jakarta, tapi kita bisa di sini dia mencoba untuk melihat ke masa depan begitu, mencoba untuk dia bisa accommodate kemungkinan orang-orang lebih banyak lagi tertarik ke kripto begitu. Next, economic render. Untuk hari ini dari US akan keluar data penting karena minggu ini padat ya, dari Senin sampai Jumat setiap hari keluar bintang 3 ya. Untuk hari ini tanggal 6 Januari hari Senin dari US kita akan keluar S&P Global Services PMI. Ini akan keluar di jam 9:45 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 9:45, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan lagi bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan TCI tidak pernah dan tidak akan pernah meminta uang dari member. Jadi kita tidak ada grup VIP, tidak ada grup sinyal, tidak ada titip dana, semuanya di sini for free dan bentuknya edukasi. Ya, maka dari itu kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI dan minta-minta duit, ngemis gitu ya, hati-hati, 100% tuh scam begitu ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, sesuai dengan pembahasan tadi di depan, target TP posisi long kita sudah kena. Retest 1, retest 2 di 97.570, kita kebuka posisi long kemarin. Dan kena target TP di angka 99.051 ya, itu profit sebesar 1,44% ya. Nah, kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Bitcoin itu masih di bawah dari 99.051 USD,
kita bisa limit posisi short ya. Tapi kalau dia ternyata daily close di atas ya udah berarti nggak perlu ya. Oke, next untuk posisi spot. Posisi spot di angka 97.570 yang sekarang cukup dekat dengan MA50 jadi kita satukan saja, kita jadikan confluence. Lalu MA20 dan di 91.906 ya, itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini retest 1, retest 2 di angka 3.624 sudah terjadi ya, berarti kita sudah punya posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di upper band, itu sedikit lebih konservatif. Kalau buat lo yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di 3.713. Begitu nyaris kena nih, udah nyaris kena. Jadi buat lo yang sudah punya posisi long di Ethereum, silahkan pasang target TP sesuai dengan risk tolerance lo masing-masing ya. Konservatif, lebih agresif ya. Itu untuk posisi futures di Ethereum ya. Untuk posisi spotnya 3.624, MA50 dan juga 3.541. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup, gua akan tetap ingatkan lagi ya bahwa at the end of the day ya, DCA ini adalah kunci. Serius, ini adalah kunci untuk kita tidak capek di market. Bang, kan lu pernah bilang banyak jalan menuju Roma. Ada nggak sih bang cara lain selain DCA buat profit yang lebih gila? Ya bisa ya. Tetapi ya saat lu tidak melakukan DCA dan lu pengen ceritanya, gue pengen lebih gede nih di satu titik gitu ya. Ya lu harus siap juga dengan resiko bahwa kalau titik itu tembus, siap nggak untuk akumulasi lagi di bawahnya gitu. Kalau nggak siap akumulasi lagi di bawah, itu seringkali membuat orang jadi stres dan ujung-ujungnya jadi tebak-tebakan. Begitu ya. Kayak kita ambil contoh aja di masa-masa ini ya, di masa-masa April Maret kemarin ya. Nah, di mana di sini udah banyak orang yang all in dulu di sini ya, atau inilah anggap jangan all in lah. DCA tapi gede banget begitu. Jadi kalau misalkan punya modal 10 juta tuh udah habis, baru gerak segini tuh udah habis gitu ya. Baru kena MA20 udah habis. Nah, sering kali kalau seperti itu ya, dananya udah habis, udah nggak ada modal sama sekali lagi. Waktu turun akan mulai kepikir, cut loss nggak ya bang? Kayaknya cut loss gitu ya bang, soalnya nanti kan bisa beli lagi di bawah. Nah, orang-orang yang cut loss misalkan seperti ini dan ternyata ntar kita beli di bawah. Wah bener nih turun, wah siap-siap nih kita bakal kena berapa, misalkan ada yang bilang 40.000, 30.000. Taunya nggak kena lagi. Nah udah nggak kena lagi dia naik ya. Nah biasanya kalau udah naik begitu FOMO beli di resisten, akhirnya beli di pucuk, turun koreksi, takut lagi seperti di sini, cut loss. Beli pucuk, cut loss bawah, pucuk, cut loss bawah. Itu udah terulang-ulang, banyak yang seperti itu ya, terutama para newbies. Kalau yang udah lumayan lama di market biasanya enggak. Kalau sampai tebak-tebakan pun salah gitu ya, ya sudah ada di hold gitu kalau misalkan udah lebih lama di market. Kalau newbies, ya yang seremnya apa? Sering kali terjadi seperti itu ya. Kena mental gitu, dipermainkan aja oleh market begitu. Jadi gue pernah dengar berapa kali ada orang, mana ada bang orang yang mau beli di pucuk udah gitu pas turun cut loss. Iya nggak ada yang mau, tapi itu fenomena psikologi gitu loh, karena lu ngerasa bahwa wah ini akan lebih dalam lagi. Saat dia koreksi lu nggak beli, tapi waktu naik lu panik, aduh gue ketinggalan gitu ya. Nah rasa-rasa gue ketinggalan itu akan membuat banyak orang untuk maksain beli. Kayak di sini aja deh, nih gue inget banget di sini nih. Bitcoin ngepump 11,9% dalam sehari. Ini karena keluar data initial jobless claim. Begitu ya. Bisa lihat. Ngepump. Wah gila nih BTC ya, banyak yang beli. Beberapa hari kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bang cut loss gak ya bang? Bang cut loss gak ya bang? Nah artinya apa? Beli di resisten semua kan? Nah itu. Jadi memang kadang-kadang para newbies pun suka ketawa. Mana mungkin orang beli di pucuk ya. Mana mungkin orang malah lagi turun. Bukannya beli malah cut loss. Faktanya banyak yang seperti itu. Apalagi kalau terjadi volatility yang ekstrim di sini ya, 11,9% dalam sehari. Begitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita ingat, bahwa DCA ini membuat kita profit, dan yang lebih penting lagi selain dari membuat kita profit adalah kita profit dengan hati yang tenang, dengan hati yang adem. Begitu, karena gue tipe orang yang percaya kalau kita sedang dalam pressure yang tinggi, stres yang tinggi, itu seringkali kita akan lebih membuat banyak kesalahan.
begitu ya. Hanya sedikit orang yang perform well under pressure, begitu. Makanya ya itu menjadi satu daya tarik yang luar biasa kalau orang bisa perform well saat under pressure, begitu. Faktanya rata-rata orang tidak bisa perform well kalau lagi stres, begitu ya, lagi dalam tekanan yang berat, begitu. Jadi makanya kita harus buat kondisi investasi kita, kondisi trading kita tuh sangat nyaman, sangat tenang. Begitu, karena kalau lu nggak nyaman dan tenang, lu paksa buka posisi futures, lu all in, nah itu akan akan membuat jadi satu snowball effect ya. Kayak lu pernah lihat lah ya film kartun ya, di mana kalau ada di salju gitu, dia lempar bola salju di dataran lebih tinggi itu pelan-pelan ngegulung. Nah itu ya snowball effect. Udah stresan bawaannya, pakai cara all in, makin turun makin stres. Beli di pucuk, jual di koreksi. Begitu, dimana harusnya kebalik kan ya. Semua SOP trading yang benar adalah beli saat koreksi, bukan saat ngepump. Begitu ya. Nah, terus selain dari itu juga mungkin ya yang mungkin harus diperhatikan juga untuk para newbies terutama adalah gue perhatiin makin ada sih ya, makin keluar gitu para apa ya disebutnya mungkin ya, kalau kemarin tuh ada yang sempat ngomong para influencer atau apa yang kurang bertanggung jawab gitu, mulai ada sih ya. Wah, kebayang nih BTC aja sekarang baru segini ya. Wah, ini BTC bakal 200.000 nih dalam waktu dekat. Oh, bakal 150.000 dalam waktu dekat. Oh, jangan mau ketinggalan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan seperti itu. Begitu ya. Karena ya bisikan-bisikan seperti itu biasanya saat ditanya kenapa bisa sampai situ, apa analisa lu, ya nggak jawab. Nggak jawab tuh udah bagus, malah kadang-kadang nyolot begitu ya. Wah, pokoknya pasti lu nggak percaya sama gua, lu yang bodoh, cuma bisa teriak-teriak kayak gitu. Tapi ditanya penjelasannya kenapa bisa sampai 200.000, kenapa harus ke 200.000 begitu. Nah itu nggak ada jawabannya. Dan kalau ditanya kenapa harus beli gede-gedean sekarang, kenapa nggak tunggu waktu koreksi, nggak bisa jawab begitu. Nah itu harus hati-hati karena ya di 2021 pun sangat banyak gitu. Contoh yang gue inget banget tuh dulu ada satu content creator, bukan dari Indo ya, dari luar negeri, itu gue inget banget, itu gue ngakak luar biasa sama satu ya. Dia basically bikin konten mengenai, kebayang gak sekarang Dogecoin itu belum $1. Itu waktu itu kalau gak salah Doge itu lagi hype banget, lagi di sekitar 60 sen atau 70 sen gitu. Itu udah deket nih all time high-nya lah ya. Kebayang Dogecoin ini masih belum $1. Kita bayangkan kalau sampai harganya sama dengan Bitcoin. Itu kalau harga si Doge itu sama kayak Bitcoin di masa itu ya, itu dia akan berapa kali lipatnya dari market cap emas. Artinya apa kan? Banyak orang yang gak ngerti apa-apa, banyak bacot. Nah itu akan semakin banyak nanti saat liquidity semakin luber. Begitu ya, karena kenapa? Karena mereka merasa profit, jadi mereka merasa kayak, oh gue pinter. Padahal bukan pinter. Ya semua naik. Jadi lu kerasa kayak jenius gitu. Because everyone feels like a genius in a bull market ya. Yang lu kalau mau lihat skill seseorang ya saat berinvestasi, saat apa adalah saat dia di bear market, apa yang mereka lakukan. Begitu. Kalau di bull gampang, semua naik. Begitu. Ya jadi hati-hati. Karena itu banyak sekali korban-korbannya ya. Tipe-tipe konten yang seperti itu. Wah, kebayang meme coins ini harganya masih segini. Kebayang kalau sampai se-BTC. Ya gila lu ya, market cap-nya berapa gitu ya. Secara matematika itu almost impossible begitu ya. Tapi yang najisnya lagi adalah nanti akan ada tiba-tiba orang yang ngomong seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin di kripto. Iya, benar tidak ada yang tidak mungkin. Lu juga mungkin besok bisa mati gitu. Nah itu ya suka nggak suka akan semakin banyak. Nah, jadi buat lu para newbies, persiapkan filter lu untuk bisa menyaring bullshit seperti itu yang akan ada di sosmed ya. YouTube masuknya apa ya, sosmed juga mungkin ya, yang nggak tahu lah. Pokoknya siap-siap akan semakin banyak bullshit seperti itu yang harus lo bisa filter, kalau enggak lo akan kemakan dengan FOMO ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, susah untuk dilakukan, apalagi untuk orang yang kebiasaan mentalnya mental pejudi ya. Dan salam tabur tuai, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi ya taburlah sebanyak mungkin kebaikan dan sesedikit mungkin keburukan ya atau kejahatan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.